Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempraktekkan strategi konseling pengambilan keputusan. Di sini ada saya sendiri sebagai konselor, Linda Prasetyawati, dan konselingnya ada Mas Bagas, dan ada 3 pengamat, yaitu Mas Samsul, Mbak Niki, dan Mas Pandu. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum, selamat siang Bu Linda. Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas Bagas. Akhirnya kita dapat bertemu ya Mas, setelah melalui banyak pertimbangan untuk melakukan sesi pertemuan hari ini. Iya Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu karena Ibu sudah meluangkan waktunya. Kebetulan juga hari ini saya juga free tugas Bu, dan tugas kuliah juga untuk minggu ini tidak terlalu banyak. Jadi saya bisa sedikit rileks. Iya Mas Bagas, sama-sama. Dan terima kasih juga sudah mempercayai saya untuk dapat melangsungkan kegiatan konseling dalam menyelesaikan permasalahan Mas Bagas. Oh iya, untuk data-data yang sudah dikirim Mas Bagas kepada saya kemarin, apakah diisi dengan keadaan yang sebenar-benarnya? Iya Bu, saya sudah mengisi sesuai dengan kondisi saya saat ini. Nah, bagus sekali. Baik, kalau begitu, sesuai dengan yang Mas Bagas sampaikan, hari ini kita akan melaksanakan prosesi konseling, begitu ya? Iya Bu, benar sekali. Ya. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kegiatan konseling. Apakah sebelumnya Mas Bagas sudah pernah melaksanakan? Ya, apakah Mas Belum Bagas pernah sudah sama pernah sekali Bu. melaksanakan kegiatan konseling Belum online? pernah sama sekali Bu. Belum pernah sama sekali Bu. Oh ya. Baik, kalau begitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, agar nanti Mas Bagas dapat bercerita uh, dengan terbuka gitu ya. Jadi tidak ada Baik keraguan Bu. lagi. Jadi Ya, kegiatan baik konseling Bu. ini merupakan kegiatan pemberian bantuan secara profesional yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseling agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh konseling. Dan di sini konselor hanya menjembatani Mas Bagas dalam pengambilan keputusan. Jadi nanti lihat ke Mas Bagas. Apakah sampai sini dapat dipahami? Ya Bu, saya paham. Mungkin saya juga akan bertanya. Jadi nanti apakah masalah saya ini tidak diketahui oleh orang lain Bu ketika saya bercerita ke Ibu? Ya, baik. Jadi begini Mas, dalam proses konseling ini ada yang namanya asas ya. Yang pertama dari asasnya di atas asas kerahasiaan. Jadi di sini konseling tidak perlu khawatir untuk menceritakan permasalahannya. Jadi karena yang tahu permasalahan ini hanya konseli dan konselor. Dan jika ada orang lain yang tahu tentang masalah ini, pasti harus ada persetujuan dari konseli. Tuh. Dan yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi di sini konseli sukarela menceritakan permasalahan kepada ibu tanpa ada paksaan dan tekanan. Dan yang ketiga asas keterbukaan. Jadi di sini konseli secara terbuka untuk menceritakan semua permasalahan konseli kepada ibu tanpa ada yang ditutupi. Sampai di sini apakah dapat dipahami? Iya Bu, saya memahami. Jadi saya sekarang itu menjadi tidak ragu setelah Ibu menjelaskan tadi. Alhamdulillah kalau begitu. Sama satu lagi, dalam kegiatan konseling ini nanti kita batasi waktu ya, kurang lebih 30 sampai 40 menitan. Jadi nanti apabila waktu melebihi batas, maka akan kita jadwalkan untuk pertemuan selanjutnya. Apakah Mas Iya Bagas Bu setuju? Linda. Iya Bu Linda, saya setuju. Baik, kalau begitu Mas Bagas, sekarang bisa menceritakan kembali permasalahan Mas Bagas secara terperinci, secara gamblang gitu ya kepada Ibu, agar kita dapat mencari solusi dari permasalahan yang Mas Bagas hadapi. Ya Bu, jadi begini Bu, kondisi pandemi seperti ini kan semuanya serba online, termasuk sekolah pun online Bu. Jadi
Saya itu berpikir gimana ya kalau saya kerja aja ya Bu sambil sekolah, kan lumayan Bu bisa dapat penghasilan, tapi saya ragu Bu, apakah saya bisa menjalani keduanya secara bersamaan. Saya ya begitu Bu. Ya, benar juga Mas Bagas. Kalau boleh tahu, alasan apa yang membuat Mas Bagas ingin bekerja sambil sekolah, sekolah sambil kerja maksudnya? Ya alasan saya Bu karena melihat teman-teman juga sih Bu, karena ada teman-teman yang sekolah sambil kerja, lalu dia juga dapat uang tambahan. Sebelumnya, apakah Mas Bagas sudah pernah mendiskusikan hal ini dengan orang tua Mas Bagas? Eh, sudah pernah Bu, tapi tidak terlalu serius, hanya sebatas ungkapan-ungkapan gitu. Tapi tidak ada tanggapan dari orang tua saya juga. Karena kan kondisinya saya saat ini semua kebutuhan saya sudah tercukupi dan sudah terfasilitasi oleh orang tua saya, Bu. Mungkin jika saya menanyakan ini kembali kepada mereka, sepertinya mereka tidak akan mengizinkan saya, Bu, untuk bekerja. Iya, iya. Baik, saya paham Mas Bagas. Terus, apakah yang ada di pikiran Mas Bagas selain yang tadi Mas Bagas sampaikan? Apakah ada lagi? Ya, pikiran saya sih saya beranggapan bahwasanya dengan bekerja nanti juga bisa jadi pengalaman Bu buat diri saya sendiri dan juga buat menambah relasi saya ketika kedepannya nanti. Iya. Baik, sampai sini Ibu mengerti kondisi Mas Bagas, di mana Mas Bagas berada dalam keadaan dilema gitu ya untuk sekolah sambil bekerja atau tidak. Apa benar demikian? Iya Bu, benar. Baiklah Mas Bagas, di sini saya akan memberi teknik latihan, yaitu pengambilan keputusan. Sebelumnya, apakah Mas Bagas pernah mendengar tentang strategi pengambilan keputusan ini? Tidak Bu, saya belum pernah mengetahuinya. Ya, jadi saya akan menjelaskan ya terlebih dahulu. Strategi pengambilan keputusan ini merupakan suatu strategi yang pada umumnya dilakukan di setiap kegiatan konseling. Pada strategi ini nanti konselilah yang berhak memutuskan mana yang akan dia putuskan untuk mengatasi permasalahannya. Di sini, konselor hanya memberikan pandangan-pandangan serta informasi untuk mempertimbangkan dalam hal pengambilan keputusan. Dan juga pada strategi ini nanti ada beberapa yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, nanti konselor atau ibu akan memberikan gambaran yang jelas mengenai pilihan yang tepat untuk konseli. Dan juga kita nanti akan bekerja sama di sini ya. Dan yang kedua, mengidentifikasi alternatif keputusan yang terbaik. Dan yang ketiga, membahas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian yang keempat, menyusun informasi nilai manfaat atas pilihan. Dan yang kelima, menentukan faktor-faktor yang relevan dengan keputusan. Dan yang terakhir nanti, hingga konseli atau Mas Bagas mampu mengimplementasikan keputusan yang dibuat serta bertanggung jawab atas konsekuensinya. Sampai sini apakah Mas Bagas sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Baik Bu, saya paham. Mungkin sekarang bagaimana Bu menurut Ibu tentang kondisi saya saat ini? Baik, sekarang kita memasuki gambaran mengenai permasalahan Mas Bagas ya. Di sini Mas Bagas berniat untuk sekolah sambil kerja dengan alasan mengisi waktu luang agar dapat mendapatkan penghasilan gitu dan menambah pengalaman. Kalau boleh Ibu tahu, Mas Bagas rencananya ingin bekerja di mana? Kalau pandangan dan rencana saya itu saya mau bekerja di kafe minuman Bu, di salah satu tempat teman saya yang juga bekerja di situ Bu. Di kota dari sini ya dari sini sih sekitar setengah jaman Bu. Ya, lumayan ya. Kalau begitu, kalau boleh tahu bagaimana keseharian Mas Bagas sendiri
dalam sekolah online ini? Apakah Mas Bagas dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik? Bagaimana? Bu, yang saya pikirkan, tugas saya ini selama sekolah online ini serasa banyak gitu Bu, karena tugas saat mata pelajaran berlangsung dengan tugas rumah ini berbeda Bu, jadi saya sedikit kesulitan, apalagi dalam sehari ada 3 mata pelajaran dan itu biasanya ada tugas semua. Waktu luang bagi saya itu hanya di hari Sabtu dan Minggu Bu. Benar. Bagus sekali. Jadi sampai sini Mas Bagas dan memahami kan ya, bahwasanya dengan keadaan daring ini, Mas Bagas masih keteteran dalam menyelesaikan tugas, apalagi nanti jika ditambah dengan bekerja, apa yang akan terjadi kepada Mas Bagas? Kalau boleh tahu bagaimana kondisi teman Mas Bagas ya selama sekolah sambil kerja ini dalam pengerjaan tugas-tugasnya? Kalau yang saya lihat serta apa yang diceritakan oleh teman saya, Bu, dia lumayan keteteran juga sih, Bu, karena dia masuk siang kerjanya, sedangkan jadwal kelas online ini dimulai dari pagi hari hingga siang hari, Bu. Jadi saat jam sekolah belum selesai, dia itu OTW atau pergi ke tempat kerjanya, Bu. Dan nanti sesampainya di tempat kerja, dia juga lanjut mengikuti kelas online dengan meminta izin ke bosnya, Bu. Untuk masalah tugas dia mengumpulkan dengan waktu kok, dengan tepat waktu kok Bu, tapi tidak maksimal Bu. Tugasnya dikerjakan seadanya. Iya, ya, mengerti. Jadi di sini Mas Bagas bisa melihat sendiri ya kondisi teman Mas Bagas. Kalau boleh tahu teman Mas Bagas ini bekerja dengan alasan apa ya? Kalau Apakah teman Mas teman Bagas pernah bercerita? saya, iya Bu, kalau teman saya pernah bercerita ke saya itu karena keadaan pandemi ini kan ayahnya kerja di pabrik dan di tempat ayahnya kerja ada apa PHK atau pengangguran karyawan. Dari situlah ayahnya dikeluarkan, Bu. Nah, lalu ayahnya itu tidak kerja, Bu, dan akhirnya dia itu memutuskan untuk bekerja itu tadi untuk bantu orang tuanya. Ya, ya. Jadi sampai sini kita dapat melihat ya perbedaan kondisi Mas Bagas dengan teman Mas Bagas. Kan dia bekerja demi membantu keluarganya. Dan di sini Mas Bagas dalam keadaan yang berbeda, di mana orang tua Mas Bagas mampu membiayai segala kebutuhan Mas Bagas, sehingga Mas Bagas tidak lagi untuk bekerja sambil kuliah. Dan Mas Bagas hanya perlu fokus untuk belajar serta meningkatkan nilai Mas Bagas. Dan begitu orang tua Mas Bagas pasti akan lebih bahagia gitu. Tapi Bu, saya ingin memiliki pengalaman untuk bekerja. Ya. Jadi jika Mas Bagas masih ingin dapat menghasilkan uang sendiri begitu ya dan mendapatkan pengalaman, Ibu ada saran gini, pekerjaan yang lebih fleksibel buat Mas Bagas di mana ini bisa dilakukan di waktu longgar saat Mas Bagas sekolah online ini ya, yaitu bisa dengan bisnis online, di mana sekarang banyak orang-orang yang menggunakan fasilitas yang serba online. Selain itu, Mas Bagas juga dengan itu, misalnya Mas Bagas punya keterampilan dalam hal editing gitu ya, Mas Bagas bisa pasang iklan di sosial media untuk jasa edit. Di situ nanti Mas Bagas bisa dapat benefit, keuntungan. Jadi Mas Bagas pekerjaan yang dapat Mas Bagas lakukan ini dapat dilakukan dengan fleksibel sesuai kemampuan dan Mas Bagas tanpa adanya jam kerja yang mengikat. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh gitu ya Bu, benar juga sih yang dikatakan Bu Linda tadi. Dengan begitu juga saya tidak akan kesulitan lagi dalam membagi waktu belajar dan bekerja. Dan tentunya saya bisa menghasilkan uang. Iya, benar sekali Mas Bagas. Dan begitu juga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ya, kesehatan sangat perlu dijaga. Jadi dengan Mas Bagas
berkegiatan di rumah, kesehatan Mas Bagas dapat terjaga, di mana Mas Bagas tidak perlu banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Dan orang tua Mas Bagas tidak akan mengkhawatirkan kondisi Mas Bagas. Baik Bu, sampai sini saya sudah menyerap banyak sekali informasi serta masukan dari Bu Linda, dan saya bisa mulai mempertimbangkannya dan nanti akan saya bicarakan juga dengan kedua orang tua saya, Bu. Ya, bagus sekali jika Mas Bagas sudah mulai mengerti dan sudah mulai memiliki pandangan-pandangan pengambilan keputusan, ya Mas Bagas. Jadi, jangan lupa Mas Bagas dalam pengambilan keputusan nanti, apapun konsekuensinya, Mas Bagas harus hadapi, di mana itulah yang Mas Bagas pilih dan harus dipertanggungjawabkan. Baik Bu Linda, saya mengerti. Terima kasih banyak Bu Linda atas masukan-masukannya dari Bu Linda. Ya, sama-sama Mas Bagas. Dan tidak terasa ya kegiatan konseling ini telah berlangsung kurang lebih 30 menit. Jadi bagaimana kalau kita akhiri sampai sini temuan kali ini dan nanti kita jadwalkan untuk pertemuan selanjutnya yaitu minggu depan di jam yang sama. Bagaimana? Baik Bu, siap. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Linda. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagas. Terima kasih Bu Linda.